Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Abdul Halim, Epil Jawandari, Nyemas Dini Citra Ayu, dan Reski Wandari. Di sini kami menerangkan atau merangkum tentang administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi PAI Pendidikan Dasar. Adapun pembagian-pembagian dari pembahasan kami, yang pertama, pengertian akreditasi, kedua, ruang lingkup akreditasi dalam pendidikan, ketiga, fungsi dan tujuan akreditasi dalam pendidikan, empat, prinsip-prinsip akreditasi dalam pendidikan, lima, pendidikan persyaratan akreditasi dalam pendidikan, enam, prosedur akreditasi dalam pendidikan. Langsung saja ke pembahasan kami yang pertama, yaitu pengertian akreditasi. Akreditasi secara istilah diartikan sebagai satu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Pengertian lain mengenai akreditasi adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup akreditasi dalam pendidikan. Akreditasi dalam pendidikan meliputi TK, SD, SLB, SLTP, SMU, dan SMK, baik negeri maupun swasta, dan masih dipertimbangkan keikutsertaan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dari segi lingkup komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi meliputi: pertama, proses belajar mengajar, yang kedua, sumber daya, yang ketiga, manajemen, dan yang terakhir, kultur dan lingkungan madrasah. Lanjut saja ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi dan tujuan akreditasi dalam pendidikan. Tujuan akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi dalam pendidikan bertujuan juga untuk a. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. B. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. C. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Fungsi akreditasi dalam pendidikan yaitu untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada baku kualitas yang dikembang berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah. Untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi, perlindungan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip akreditasi dalam pendidikan. Yang pertama ada objektif, informasi objektif tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Dan yang kedua ada efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh. Yang keempat ada memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri. Dan yang terakhir adanya keharusan atau mandatori. Akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persyaratan akreditasi dalam pendidikan.
Di bagian A, tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan, yaitu 1. Kepala madrasah, 2. Pendidikan dan tenaga pendidikan, terdiri dari sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi madrasah dan sekolah. 3. Seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi MTS atau SMP dan MA atau SMA. Yang keempat, siswa sekurang-kurangnya 10 orang setiap tingkatan. Kelima, kurikulum yang diterapkan. 6. Ruang belajar. 7. Buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan. 8. Sumber dana tetap. Di bagian B, penyelenggaraan pendidikan, baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari masyarakat harus terbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum. Bagian C telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional penyelenggaraan pendidikan madrasah dan sekolah dari instansi yang berwenang. Bagian D, sekolah atau madrasah memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksanaan teknis atau UPT sekolah. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu prosedur akreditasi dalam pendidikan. Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan akreditasi dari sekolah kepada lembaga atau badan pelaksana akreditasi yang telah ditentukan. Badan pelaksana akreditasi sekolah terdiri dari yang A, Badan Akreditasi BAN atau SM. Yang B, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah atau Madrasah atau BAP SM. Yang C, Unit Pelaksana Akreditasi atau UPA Kabupaten Kota. Itu yang kedua, evaluasi diri oleh sekolah. Yang ketiga, pengelola hasil evaluasi diri. Yang keempat, fasilitasi oleh asesor. Yang kelima, penetapan hasil akreditasi. Yang keenam, penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi di video ini ada yang kurang baik. Kami mohon maaf, karena yang baik itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datangnya dari manusia. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua maupun bagi orang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.